selamat datang di pelajaran materi minggu pertama eksponensial. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran minggu pertama. Materi eksponensial ada 3 materi, yaitu bentuk bilangan berpangkat, bentuk bilangan akar, dan merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, bentuk bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0, maupun bulat negatif. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nomor 1. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A di pangkat M ditambah N. Jadi, bentuk perkalian berpangkat itu pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 25 pangkat 7 dikali 25 pangkat 9 sama dengan 25 pangkatnya dijumlahkan, yaitu 7 plus 9. Hasilnya 25 pangkat 16. Next, yang kedua sifatnya yaitu pembagian berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkatnya dikurangin M min N. Langsung saja dicontoh, 9 pangkat 23 per 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikurangin pangkat 23 min 2. Hasilnya 9 pangkat 23 dikurangi 2 sama dengan 21. Next, sifat ketiga yaitu A pangkat M tutup kurung pangkat N itu sama dengan pangkat dikalikan. Jadi, A pangkat M kali N. Langsung saja dicontoh, 3 pangkat M buka kurung pangkat 7. Jadi, sama dengan 3 di pangkat 4 kali 7. Sama dengan 3 pangkat 28. Sifat selanjutnya yaitu A pangkat M dikali B pangkat N buka kurung dikali Q. Sehingga sama dengan A dikali M dikali Q. A pangkat M dikali Q dikali A dikali B, maksudnya dikali B pangkat N kali Q. Jelas? Aku ulangi lagi. A pangkat M dikali B pangkat N tutup kurung dikali pangkat Q sama dengan A pangkat M dikali Q. Jadi pangkatnya dikalikan sesama pangkat. Dikali B pangkat N dikali Q. Ini B ya harusnya. Langsung aja di contoh soal, 7 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 2 kali 3 dikali 5 pangkat 7 kali 3. Hasilnya 7 pangkat 6 dikali 5 pangkat 21. Sifat yang kelima yaitu pembagian berpangkat. Sama, yaitu A pangkat M per B pangkat N tutup kurung di pangkat Q. Jadi Q ini miliknya pembilang sama penyebut, sehingga jadinya A pangkat M dikali Q per B pangkat N kali Q. Contoh soal, 2 pangkat 8 per 4 pangkat 3. Buka kurung pangkat 3. Sehingga 2 pembilangnya dikali 8 di pangkat 8 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 24. Penyebutnya 4 dikali 3 di pangkat 3 dikali 3
sama dengan 4 pangkat 9. Lalu sifat yang keenam yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga apapun yang dipangkatkan 0 akan menjadi hasilnya yaitu 1. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. 1524 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sifat yang ketujuh yaitu pangkat negatif. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Contoh, 3 pangkat negatif 7 sama dengan 1/3 pangkat 7. Jadi, bilangan berpangkat negatif itu sama dengan 1/. Lanjut, sifat yang ke-8. A pangkat M per N. Jadi, pangkatnya ini bentuknya ada pembilang dan penyebut, sehingga sama dengan akar E, akar A, pangkat M, akar N, akar A, pangkat M. Sehingga pangkatnya ini penyebutnya menjadi akar dan pembilang menjadi pangkat. Langsung saja di contohnya, 8 pangkat 5/6 itu sama dengan 6 akar 6 akar 8 pangkat 5. Jadi penyebutnya jadi akar, pembilangnya jadi pangkat. Nah, sekarang masuk di bentuk bilangan akar. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan bentuk akar dengan syarat yaitu yang dari dalam akar ini harus bilangannya sama. Contoh nomor 1, bentuk nomor 1, P akar A plus Q akar A sama dengan P plus Q akar A. Jadi nilai di dalam akar ini harus sama. Contoh, 21 akar 7 ditambah 22 akar 7 sama dengan 21 plus 22 akar 7. Sama dengan hasilnya 43 akar 7. Lalu sifat yang kedua yaitu pengurangan. Sama dengan syarat nilai yang di dalam akar harus sama. Contoh, bentuknya P akar A dikurangi Q akar A sama dengan P min Q akar A. Contoh, 3 akar 6 plus 7 akar 6. Jadi sama-sama 6 yang di dalam akar nilainya, maka 3 plus 7 akar 6. Sehingga hasilnya 10 akar 6. Next. Yang ketiga, bentuk ketiga yaitu perkalian. Nah, kalau perkalian tidak apa-apa, nilai di dalam akar itu hasilnya beda. Nilai di dalam akar ini beda, tidak apa-apa. Meskipun sama maupun beda, tidak apa-apa. Bentuknya yaitu P akar A dikali Q akar B sama dengan P kali Q akar A kali B. Jadi A kali B dikalikan dulu baru di akar. Contoh, 3 akar 3 dikali 4 akar 7 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 7 di akar sama dengan 2 akar 21. Kan 3 kali 7 21 karena akar. Nah, jadi hasilnya 12 akar 21. Sifat yang keempat yaitu pembagian bentuk akar. Sama seperti perkalian, ketika bentuk pembagian nilai di dalam akar tidak apa-apa berbeda. Bentuknya yaitu P akar A per Q akar B sama dengan P per Q dikali A
per B di akar. Sehingga A per B berapa dulu baru di akar. Nah, langsung contoh. 32 akar 2 per 4 akar 3. Hasilnya 32 bagi 4 sama dengan 8. Nah, di dalam akar ini juga dibagi 2 bagi 3 di akar. Sehingga hasilnya 8 akar 2 per 3. Akarnya tidak boleh hilang ya. Next, merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau sederhana. Jadi, merasionalkan penyebut bentuk akar itu ketika ada soal di mana bentuk bilangan pecahan yang penyebutnya akar itu dapat dirasionalkan atau dapat disederhanakan. Yang pertama contoh bentuknya yaitu A per akar B. Bentuk ini dapat dirasionalkan dengan dikalikan pembilang dan penyebutnya merupakan nilai penyebut. Misal, A per akar B dirasionalkan menjadi A per akar B dikali akar B per akar B. Sama dengan A kali akar B per akar B kali akar B sama dengan B. Contoh, 3 per akar 21 dirasionalkan penyebutnya atau disederhanakan penyebutnya dengan dikalikan penyebutnya, yaitu dikalikan akar 21 per akar 21. Hasilnya 3 kali akar 21 per akar 21 kali akar 21 sama dengan 21. Next, merasionalkan penyebut yang merupakan bilangan jumlah. Contoh bentuknya yaitu C per A plus akar B menjadi dikalikan penyebutnya dengan mengubah tanda plus dan min. Ketika penyebutnya plus, maka dikalikannya dirubah menjadi min. Sehingga apabila di sini min negatif, maka dikalikannya waktu ketika merasionalkannya menjadi plus. Jadi berbeda ya nanti di sini antara ini sama ini. Baik, langsung saja ke contohnya. 12 per 3 plus akar 6 dikali penyebutnya 3 min akar 6 per 3 min akar 6. Ingat ya, berbeda tandanya. Jadi 12 dikali buka kurung 3 min akar 6 per 3 kali pangkat 2 min 6. Ini difaktorkan penjumlah perkaliannya. Sehingga ketika disederhanakan menjadi 12 buka kurung 3 min akar 6 tutup kurung per 3. Sama seperti yang bentuk kedua, ini dengan tanda penyebutnya negatif. C per A min akar B. Sehingga ketika dirasionalkan, bentuk negatif menjadi plus. Sama. Langsung ke contoh. 12 per 3 min akar 5. Dirasionalkan, maka dikalikan penyebut 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5. Hasilnya 12 tutup buka kurung 3 plus akar 6. Akar 5 ya maksudnya ini. Maaf, ini akar 5 per 3 pangkat 2 min 5 harusnya. Dari mana mendapatkan ini? Ini dikalikan seperti perkalian biasa. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 3 akar 2. 3 kali akar 5, min 3 kali akar 5
5 sama dengan 0. Sehingga tinggal min akar 5 dikali plus akar 5 hasilnya min 5. Ini 5 ya, bukan 6. Next, bentuk keempat yaitu penyebutnya sama-sama penyebut akar, yaitu C per akar A plus akar B. Jika dirasionalkan menjadi akar A min akar B per akar A min akar B. Pokoknya ketika merasionalkan, hati-hati bentuk negatif positifnya berlawanan ya. Ini awalnya positif, ketika dirasionalkan menjadi negatif. Langsung ke contoh soal. 9 per akar 2 plus akar 8 dikali akar 2 min akar 8, ya kan? Di sini plus, maka di sini min. Per akar 2 min akar 8. Hasilnya 9 tutup kurung, buka kurung akar 2 min akar 8, tutup kurung per 2 min 8. Hasilnya ini itu bentuk dari hasil perkalian antara akar 2 plus akar 8, buka kurung, tutup kurung, dikali akar 2 min akar 8, buka kurung, tutup kurung. Nah, yang terakhir penyebutnya sama seperti bentuk keempat, akan tetapi penyebutnya negatif. Sehingga ketika dirasionalkan, maka positif. Sama kayak yang nomor 4. Langsung ke contoh soal. 5 per akar 8 min akar 5 dikali akar 8, penyebutnya kan, plus akar 5 per akar 8 plus akar 5. Lihat ya, di sini sama di sini berbeda. Sehingga hasilnya 5 dikali buka kurung akar 8 plus akar 5 tutup kurung per 8 dikurangi 5. Hasil ini merupakan bentuk dari hasil perkalian antara akar 8 min akar 5 dikali akar 8 plus akar 5. Sekian buat teman-teman. Selamat belajar, semoga dapat dimengerti dan dapat apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa menanyakan melalui grup WA. Sekian dan terima kasih.